Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Erma Desi Ilhamni, Tiara Mardiuza, Tiara Safira Nisa, dan Sultan Muhammad Arsyad akan menjelaskan mengenai pertimbangan mengenai pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama, rehabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kekuatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain Section 404, organisasi-organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Berikutnya, tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka kerja akuntansi seperti GAAP atau IFRS. Ada dua konsep utama melandasi perencanaan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama, kepastian yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak tapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perencanaan dan implementasinya. Tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut Section 404 dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan pengendalian internal yang mencakup hal-hal. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan. Yang kedua, suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri dari: yang pertama, rancangan pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian atas rehabilitas pelaporan keuangan. Auditor terutama berfokus pada pengendalian yang berhubungan dengan perhatian manajemen. Yang pertama adalah pengendalian internal. Yang kedua, pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan bukan saldo akun, karena keakuratan output sistem akuntansi sangat bergantung pada input dan pemrosesan. Berikutnya, komponen pengendalian internal COSO. Komponen pengendalian internasional COSO meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting. Berikutnya, integritas dan nilai etis adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Berikutnya, komitmen dalam kompetisi meliputi pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetisi bagi
bagi pekerja tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Berikutnya, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Dewan Komisaris memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang layak. Berikutnya, filosofi dan gaya operasi manajemen. Manajemen melalui aktivitasnya memberikan isyarat yang jelas kepada karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Berikutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi entitas menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Dan berikutnya, kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Aspek paling penting dalam pengendalian internal adalah personal. Jika para karyawan kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lainnya dapat diabaikan dan laporan keuangan yang andal akan dihasilkan. Yang kedua, penilaian risiko merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Aktivitas pengendalian umumnya Pertama, proses untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Tahap pertama yaitu memperoleh dan mengimplementasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Kemudian tahap kedua, menilai risiko pengendalian. Dan ketiga, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kemudian pengendalian. Kemudian tahap keempat, menuliskan risiko yang diidentifikasi dan kemudian substansi. Selanjutnya yaitu metode mengevaluasi pengimplementasian pengendalian internal. Yang pertama, memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya. Yang kedua, melakukan tanya jawab dengan personel klien. Yang ketiga,
pengelolaan dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati aktivitas dan operasi entitas. Yang kelima, melakukan penelusuran sistem akuntansi. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah satu material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah satu material dalam asersi laporan keuangan. Dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi adalah penting bagi auditor untuk yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan diterapkan dalam operasi oleh manajemen entitas. Yang kedua, mengidentifikasikan salah satu potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan pengendalian yang diperlukan yang mungkin akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas rancangan dan pengoperasian dari pengendalian tersebut. Yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Selanjutnya, yaitu penyusunan matriks. Caranya, yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Yang ketiga, menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi efisiensi pengendalian, efisiensi yang signifikan dan kelemahan material. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Ada 4 jenis prosedur yang mendukung keefektivitasan pelaksanaan pengendalian internal. Pertama, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur klien. sedikit 3 tahun sekali. Menguji pengendalian yang berhubungan dengan risiko yang signifikan adalah risiko yang diyakini auditor membutuhkan pertimbangan audit khusus. Apabila prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor mengidentifikasi risiko yang signifikan, auditor diharuskan menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian yang mengurangi risiko tersebut dalam audit tahun berjalan. Jika auditor berencana melakukan penilaian tersebut mendukung penilaian risiko pengendalian di bawah 100%, maka semakin besar risikonya, semakin banyak bukti audit yang harus diperoleh auditor bahwa penilaian itu berjalan. Selanjutnya, menguji kurang dari seluruh periode audit. Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian pada auditor akan bergantung pada sifat pengendalian yang dapat dilaksanakannya. Bagi pengendalian diterapkan selama pengujian fungsi biasanya dilakukan pada tanggal
penting dalam menilai risiko pengendalian perusahaan dan publik adalah penilaian risiko pengendalian pada tingkat maksimum untuk satu atau semua tujuan yang berkaitan dengan pengendalian. Apabila pengendalian internal untuk tujuan tidak ada atau tidak ada. Terakhir, luas pengujian pengendalian yang diperlukan. Auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian apabila menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum akibat tidak memenuhi